Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bimbingan dan konseling SMA 1 Astana Japura. Di sini saya akan memberikan layanan bimbingan karir kepada siswa kelas 12. Adapun tujuan daripada kegiatan ini, layanan bimbingan ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa dalam hal memilih program kursus atau pelatihan, sehingga siswa memiliki perasaan positif tentang pentingnya memilih program pelatihan yang akan diikuti setelah lulus dari SMA 1 Astana Japura. Ini tujuan umum dari layanan bimbingan karir ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya memiliki sertifikat kursus atau keterampilan. Kedua, siswa juga memahami perbedaan antara kursus dan pelatihan. Yang ketiga, siswa memahami betul bagaimana caranya tips untuk memilih lembaga kursus atau pelatihan. Di sini terdapat beberapa macam ragam sertifikat. Yang pertama, seperti yang pernah kita ketahui juga, ada sertifikat untuk penghargaan. Yang kedua, sertifikat pelatihan. Dan yang ketiga, sertifikat kelulusan. Jadi, tiga bentuk sertifikat ini berbeda-beda. Nah, sertifikat yang akan diperoleh ketika kalian mengikuti pelatihan, nah nanti bentuknya adalah sertifikat hasil dari pelatihan atau kursus. Kursus atau pelatihan yang diikuti juga harus memiliki sertifikat. Nah, makanya ini kenapa sertifikat itu penting. Nah, sedangkan pengertian dari sertifikat itu sendiri adalah suatu bentuk desain dan dicetak yang di dalamnya memiliki struktur dan keterangan tertentu dari suatu pembuat sertifikat. Jadi ada ciri khas tertentu yang dibuat oleh masing-masing pembuat sertifikat itu sendiri. Adapun manfaat daripada tujuan memiliki sertifikat adalah sebagai bukti bahwa kalian pernah melakukan kursus atau mengikuti kursus atau juga pelatihan. Nah, manfaat lain juga di sini adalah sebagai bukti bahwa kita memiliki ilmu atau skill tertentu ketika kita melamar kerja. Nah, ini sebagai tahap awal ya. Tahap awal selanjutnya melanjutkan kemampuan kalian dari hasil kursus atau pelatihan. Nah, ini ada contoh daripada bentuk sertifikat. Di sini ada piagam penghargaan. Yang kedua ini adalah contoh sertifikat pada saat mengikuti seminar. Nah, di sini contohnya seperti ini untuk sertifikat. Selanjutnya, ini sertifikat bentuk yang ketiga. Yang ketiga di sini pemberian sertifikat pada kursus bahasa Inggris. Ini adalah contohnya seperti ini. Adapun selanjutnya adalah di sini adalah perbedaan antara kursus dan pelatihan. Nah, untuk kursus dan pelatihan dilihat dari segi waktu. Kalau kursus itu biasanya waktunya lebih lama. Sedangkan untuk pelatihan itu relatif lebih singkat. Sedangkan tujuan daripada kursus itu sendiri biasanya lebih umum, menyeluruh, tidak secara spesifik. Sedangkan kalau untuk pelatihan biasanya langsung kepada jenis tingkat keahliannya atau skillnya. Nah, berikutnya ini ada fokus untuk kursus. Nah, untuk kursus fokusnya biasanya kepada berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan atau penanaman konsep seperti itu. Nah, untuk pelatihan di sini lebih menekankan kepada learning by doing. Nah, berarti di sini adalah penguasaan materi secara parsial. Nah, selanjutnya dari segi biaya untuk kursus itu tergantung pada jenis kursus itu sendiri. Sama, untuk pelatihan pun tergantung kepada jenis pelatihannya. Beberapa bidang dan jenis keahlian. Yang pertama itu bidang pelatihan seperti elektronika. Nah, di sini nanti jenis pelatihannya seperti ada komputer, teknisi komputer, elektronika, seperti juga handphone dan sebagainya. Kemudian di sini ada otomotif, bidang pelatihan otomotif, ada bidang pelatihan bahasa, ada bidang pelatihan tata busana, boga, dan rias.
kemudian ada ekonomi dan administrasi, dan yang terakhir ini ada bidang pelatihan sumber daya manusia. Beberapa tips memiliki lembaga atau memilih lembaga atau kursus. Nah, yang pertama nih, ketika memilih kita harus tahu juga bentuk daripada perizinannya, apakah di situ lembaga atau kursus tersebut memiliki perizinan lengkap atau tidak. Kita harus benar-benar selektif ya. Selanjutnya di sini juga lihatlah, kita melihat bagaimana fasilitasnya, terus sarana dan prasarananya bagaimana, apakah lengkap atau tidak. Nah, selanjutnya SDM yang profesional. Nah, di situ pengajarnya atau tutorialnya yang memberikan pelatihan atau kursus tersebut profesional atau tidak. Berarti biasanya sesuai dengan bidangnya atau tidak. Nah, itu juga harus dilihat. Kemudian kita lihat juga lokasi kegiatan atau pelatihan. Nah, itu dilihat lokasi atau kegiatannya itu bagaimana, apakah jauh dengan tempat tinggal kita atau tidak, apakah dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, kemudian ini juga penting nih, harus memiliki akreditasi supaya ketika lembaga tersebut mengeluarkan sertifikat akan diakui oleh beberapa perusahaan yang akan kita melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut. Nah, ada juga program kerja. Nah, program kerja atau kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh lembaga atau kursus tersebut itu bagaimana lembaga program kerjanya, jelas atau tidak. Nah, itu juga harus kita perhatikan baik-baik juga. Nah, selanjutnya dari lembaga kursus tersebut lulusannya bagaimana, apakah banyak lulusannya yang terserap oleh perusahaan atau tidak, itu penting juga. Selanjutnya di sini lembaga kursus atau pelatihan apakah memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa perusahaan atau tidak. Karena apabila ada kerjasama, biasanya nanti akan lebih memudahkan kita dalam bekerja setelah kita mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, terus kemudian di sini biasanya lembaga atau kursus kita lihat juga ada yang memasang papan nama. Biasanya itu di papan besar di pinggir jalan. Itu biasanya suka ada identitas atau papan nama lembaga suatu kursus di situ. Baik, itu tadi beberapa paparan mengenai lembaga kursus atau pelatihan yang bisa diikuti oleh kalian setelah kalian lulus dari SMA 1 Astana Japura. Sebagai bekal bahwa kalian sudah memahami betul bagaimana kursus, bagaimana cara memilih tips untuk kursus sendiri. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.